Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiah dari Prodi Ekonomi Syariah kelompok 4 semester 1. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai wudhu, tayamum, dan mandi janabah atau mandi wajib. Yang pertama adalah wudhu. Secara etimologis, wudhu berasal dari kata wadoa yang artinya kebaikan. Dalam terminologi syariah, wudhu adalah menggunakan air yang suci dengan membasuh atau mengusap pada anggota badan yang 4, yaitu wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki. Syarat wudhu adalah hal-hal yang harus terpenuhi sebelum pelaksanaan wudhu. Syarat wudhu menurut mazhab Syafi'i adalah pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga tidak sedang haid atau nifas, yang keempat anggota wudhu tidak terhalang oleh sesuatu yang mencegah sampainya air, yang kelima mengetahui fardunya wudhu, yang keenam menghilangkan najis ainiyah atau najis yang tampak, yang ketujuh tidak ada sesuatu pada anggota wudhu yang dapat merubah air seperti tinta kecuali sedikit. Yang kedelapan, air harus mengalir pada anggota wudhu. Yang kesembilan, air yang digunakan wudhu harus suci dan mensucikan. Adapun niat wudhu itu diucapkan dalam hati. Bunyinya adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Adapun rukun atau fardunya wudhu, pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, yang keenam tertib sesuai urutan 1 sampai 5. Adapun sunnahnya wudhu adalah membaca basmalah, kemudian membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke wadah air, kemudian berwudu, menghirup air ke hidung, mengusap seluruh kepala, mengusap kedua telinga luar dalam keadaan air baru, menyisir jenggot tebal dengan jari dan membasuh sela-sela jari tangan dan jari kaki, mendahulukan bagian kanan daripada yang kiri, menyucikan masing-masing 3 kali, dan yang terakhir bersegera. Yang pertama, mencuci telapak tangan sebanyak 3 kali, lalu berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Lalu menghirup air melalui hidung, lalu mengeluarkannya kembali sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh muka sebanyak 3 kali, lalu pada basuhan pertama membaca niat, yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Lalu membasuh tangan mulai dari ujung telapak tangan membasuh tangan sampai siku sebanyak 3 kali, mulai dari kanan lalu ke kiri. Kemudian membasuh kepala sebanyak 3 kali, lalu membasuh telinga sebanyak 3 kali. Lalu yang terakhir adalah membasuh kaki mulai dari ujung kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali, mulai dari kanan ke kiri. Terakhir adalah tertib. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Yang kedua adalah tayamum. Tayamum dalam pengertian syariah fikih adalah menyampaikan atau meletakkan debu suci pada wajah dan kedua tangan sebagai ganti dari wudhu, mandi junub, membasuh anggota badan dengan syarat-syarat tertentu. Adapun syarat tayamum, yang dimaksud syarat tayamum adalah hal-hal yang harus terpenuhi sebelum dilakukan proses tayamum. Syarat tayamum ada 5, yaitu yang pertama ada uzur,
karena perjalanan atau sakit. Yang kedua, masuknya waktu sholat. Yang ketiga, mencari air. Keempat, tidak dapat memakai air atau ada air tapi tidak cukup. Dan yang terakhir, debu yang suci dan halus. Adapun niat tayamum adalah nawaitu tayammuma listinbahatis sholati lillahi ta'ala. Adapun rukun atau fardu dan tata cara tayamum. Rukun atau fardu tayamum adalah tata cara yang dilakukan saat pelaksanaan tayamum. Fardu tayamum ada 4. Yang pertama, niat. Yang kedua, mengusap wajah. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku. Dan yang terakhir adalah tertib. Sunnahnya tayamum ada 3. Pertama, membaca basmalah. Yang kedua, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Dan yang ketiga, bersegera atau dilakukan dengan cepat tanpa diselingi perbuatan yang lain. Cara tayamum, yaitu siapkan debu yang akan digunakan untuk tayamum, lalu letakkan telapak tangan pada debu yang akan digunakan. Sementara meletakkan tangan, ucapkan basmalah dan niat, yaitu nawaitu tayammuma listinbahatis sholati lillahi ta'ala. Lalu usapkan pada wajah, seluruh wajah. Lalu bagian tangan, letakkan kembali tangan pada debu yang akan digunakan, lalu usap mulai dari ujung tangan sampai siku, lalu kembali lagi, dimulai dari bagian kanan. Seperti ini. Lalu doanya sebagaimana doa setelah wudhu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Yang ketiga, mandi wajib atau junub. Mandi junub, jinabat atau jinabah adalah mandi keramas yang dilakukan untuk menghilangkan hadas besar. Mandi secara terminologis bermakna mengalirkan. Dalam terminologi syariah, mandi junub bermakna mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat tertentu. Salah satu dalil wajibnya mandi junub terdapat dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in kuntum junuban fattahharu, yang artinya, apabila kamu dalam keadaan junub maka bersucilah. Penyebab hadas besar yang mewajibkan mandi junub ada 6. Pertama, senggama. Yang kedua, keluar sperma atau mani. Yang ketiga, mati. Yang keempat, haid. Yang kelima, nifas. Yang keenam, melahirkan. Syarat mandi wajib adalah harus memakai air yang suci dan mensucikan, yaitu air yang tidak najis dan belum pernah dipakai untuk mandi junub atau berwudu. Niat mandi wajib atau junub adalah nawaitul ghuslah li raf'il hadasil akbari fardalillahi ta'ala. Rukun atau fardu dan tata cara mandi wajib. Rukun atau fardunya mandi wajib adalah tata cara yang harus dilakukan saat melakukan mandi junub yang jumlahnya ada 3. Pertama, niat. Yang kedua, menghilangkan najis apabila ada pada anggota badan. Yang ketiga, menyiramkan air pada seluruh rambut dan kulit tubuh. Sunnahnya mandi wajib ada 5. Pertama, membaca basmalah. Kedua, berwudu sebelum mulai mandi. Yang ketiga, mengusapkan tangan pada badan. Yang keempat, bersegera. Yang kelima, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Itulah materi yang sempat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.